Tapi bandingin ibu cuman ke warung depan rumah, tapi dengan orang yang dicintai, disayangi, ya indah. Meskipun nginjek tai kotok, Bu, mohon maaf, Bu, ya. Keinjek, kamu sih nggak megangin. Aku kan tadi udah narik. Tuh malah jadi so sweet, Bu, ya. Manja-manjaan. Lebih indah, ya. Jadi ternyata healing aja kita salah kaprah, ya. Ternyata healing bukan perkara kemana, tapi dengan siapa. Betul? Sok, ibu punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun. Ngajak, mama ke kebun binatang yuk. Ikut semangat nggak? Ayo deh, mama juga lagi libur. Kenapa ibu semangat? Karena bakal ketemu gajah? Enggak, udah tahu gajah mah gitu-gitu aja. Ya. Tapi yang diharapin kan ekspresi si anak nanti ketika ngelihat gajah kan, oh itu tidak ternilai dengan harga berapapun, Bu, ya. Masya Allah, wah gajah begitu, oh iya nah, lucu gitu kan. Kalau emang gara-gara gajah, coba ibu ke kebun binatang sendirian, Bu. Pelanga, pelongo, gajah, jerapah, halo, panjang, ya, garing. Udahlah, bahagia dari mana sih gitu? Penasaran doang, penasaran. Ya. Mungkin ibu sebelum nyampe di titik ini, mungkin dulu pernah ngerasain waktu masih berjuang, tinggal cuman di kosan atau rumah petakan kecil, duduknya ge di lantai, cuman ada nasi sama tempe digoreng, itu ge kurang matang, minyak tanahnya habis duluan, ya. Duduk udah standar 1 nih, punten, ya. Duduk. Dan tambah 1 lauk yang paling nikmat, yaitu syukur. Ada yang jawab jengkol biasanya. Jengkol, sambal, kangkung, macam-macam, ya. Enak. Suatu ketika akhirnya diuji, misalkan kaya gitu, penasaran, mana saya pengen tahu daging paling mahal setangerang raya. Masuk ke restoran, mesen cuman segede gini, 800.000, ya. Dipotong cemel, digigit, kurang asin, garmin sendiri, bawa bon cabe sendiri. Ada yang nyeletuk karyawannya, mau bumbuin sendiri mah masak di rumah aja tuh, bos. Ya, coba kita masak di rumah, Bu, makan kangkung 2.000-an juga sampai gumoh, nggak habis-habis. Iri doang kita, belum penasaran aja, gitu aja asli beneran dunia tuh. Ya. Yang penting mah husnul khotimah lah, ya. Husnul khotimah kita suka salah perkara, ya. Nih, mati itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah tuh, beda nggak? Beda. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir, rakaat terakhir. Husnul khotimah lagi ibadah, sholat, ya. Kok meninggalnya di masjid, masya Allah, ya. Tapi lagi nyolong speaker tuh jatuh ketimpa dia. Husnul khotimah. Ya. Saya kemarin suka ada ini, ya, ada yang nanya kayak gini, Bu. Ngoyo banget bela Palestina. Kalau Palestina menang kan nanti kiamat. Emang udah siap kiamat? Maka dijawabnya waktu itu, suka tidak suka, mau tidak mau ini dunia terjadi apapun, kiamatnya pasti terjadi. Cuman pertanyaannya, kita kan di pihak yang mana? Kalau saya sih nggak siap. Kalau misal meninggal, Allahnya tanya, waktu agamamu dinistakan, saudaramu dibunuh, dianiaya, apa yang udah kamu lakuin? Gak punya muka buat jawab itu. Meskipun kita ternyata nggak bisa apa-apa, cuman bisa bantu posting dan yang lain-lain. Jangan salah. Semutnya Nabi Ibrahim juga ikut berada di pihak yang benar. Yang kebakar sebesar manusia, semut bawa air paling segede apa, mana mempan, tapi ada di pihak yang benar. Beda dengan cicak yang malah niup-niupin. Sama tiupannya nggak berarti cicak segede apa sih. Dari cicaknya segede tirek gitu kan, nggak mungkin. Udah, masya Allah. Ya, udahlah. Bagian yang penting akhirnya. Nah ini ya, bicaranya tentang keberkahan. Dan cara Nabi dalam, karena ini sekolahan ya, tentu kita pengen anak-anak kita, keturunan kita jadi orang-orang yang salih, yang luar biasa. Dah beneran, Bu, ya. Punten.
Ternyata kita masih suka salah kaprah. Kadang kalau ditanya, Bu, nyekolahin anaknya biar apa? Pinter, betul. Bagus, pinter tuh bagus. Bahkan kita didorong untuk pinter, untuk cerdas. Walaupun ada yang bedain pinter dengan cerdas. Tapi punten, ternyata di dalam Islam itu tujuan pendidikan, tujuannya Islam itu datang ke orang-orang, tujuannya bukan untuk bikin pinter. Pinter itu bahkan punten bisa dibilang cuman efek samping. Ulangi, cuman samping. Berarti tujuan utamanya apa pendidikan dalam Islam? Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, di situ ya. Dialah Allah yang menurunkan nabi dari golongan mereka sendiri yang kaum ummi, tidak bisa baca tulis, untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Nabi datang, sahabat datang, ulama terdahulu berdakwah di mana-mana. Emang tujuannya bikin pinter orang? Wallahi enggak, Bu. Mereka tujuannya datang sebagaimana Islam diturunkan, datang menyucikan jiwa. Ya, punten lah, Bu. Kita mah nggak pernah kekurangan orang pinter. Yang di luar sana nggak nyembah Allah juga banyak yang lahir langsung pinter, IQ tinggi. Cuman kan ini dia repotnya. Kalau maling bodoh, nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, soalnya bodoh. Ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter. Yang nyolong sendirian, yang kelaparan jutaan rakyat, dan gak usah diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja udah. Ya. Jadi kemarin kajian juga di anak-anak SMA, gurunya request bahas tentang pacaran dong kok. Ya udah saya tanya, adik-adik pada punya pacar nggak? Enggak. Terus ada nggak? Kami punyanya support system. Ciaelah support system ya. Ada aja bahasanya bisa ya. Support system kamu tuh kegiatannya apa? Ya menggandeng tanganku, merangkul. Ya udahlah ya, maksiat mah maksiat aja. Jangan diperhalus. Sama maling-maling ya. Gak pernah kita kekurangan orang pintar. Apa Nabi datang ke orang Quraisy, ke kaum kafir Quraisy itu dengan niat pengen bikin mereka pintar gitu? Enggak. Orang Quraisy itu diakui oleh Tuhannya punya kelebihan. Ada surat Quraisy loh, surat 106. Di mana salah satu ayatnya ila fi rihlatash syita'i was-shayf. Nah, orang Quraisy itu rihlah, Bu. Rihlah artinya apa? Jalan-jalan. Iya betul, ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Mereka rihlah ke selatan untuk berbisnis jadi duit. Diakui oleh Tuhannya di dalam Al-Qur'an. Ya, udah pada pinter demi Allah. Nah, kayak Nabi datang nggak buat bikin pinter pun, akhirnya jiwanya tersihkan, ilmunya. Jujur-jujuran ibu, anak ibu jenius, IQ tinggi, banyak menerima penghargaan, tapi ngomongnya suka nyakitin ibu. Sholat kudu dibangunin mulu, subuh susah. Ya, kalau dikasih tahu ngebangkang terus karena lebih pinter. Ketika ibunya nanya malah direndahin, kayak gini aja nggak ngerti sih mah tuh. Kadang ibunya suka jawab, makanya ibu mah bodoh, makanya sekolahin kamu biar kamu pinter, nggak bodoh kayak mama kamu tuh. Itu tuh ucapan kekecewaan luar biasa itu teh. Ya. Dipulintir kudunya itu bocah yang ngomong kayak gitu ya. Dan ya. Tapi misalkan Bu, punten, balikin deh. Anak ibu misalkan nggak bisa ngitung Bu. Nah 2 tambah 2 berapa? 5 kok. Ngaco ya. Tapi punten deh, nggak usah disuruh sholat udah sholat, nggak ada orang tuanya bisa ngegantiin peran orang tuanya ngejaga adik-adiknya, ibunya belum minta bantuan udah nawarin bantuan duluan, ya, nggak pernah meninggikan suara di hadapan ibunya, nggak pernah ngebangkang setiap kali dipanggil, iya mah, samina wa atona. Bangga nggak Bu punya anak kayak gitu? Demi Allah kita bakal lebih butuh doanya, bukan followersnya. Kita meninggal gak ditanya, anak ibu udah centang biru belum? Enggak, Bu, tenang aja ya. Anak ibu udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum? Enggak. Gak akan ditanya kayak gitu. Ya. Pengen yang soleh itu
Ya udah, yang tersucikan jiwanya. Bismillah. Ini mudah-mudahan nanti pas masuk visi misi cikal harapan untuk menyucikan jiwa. Ini baru sekolah nih, masya Allah. Ya, menyucikan jiwa. Nah, udah, Bismillah lah. Jiwa udah suci, nyari ilmu sendiri, Bu. Dibikin pinter, sepinter-pinternya, kalau perlu ditaruh harddisk di kepalanya, Bu, ya. Jadi bikin setengah robot, ya. Tapi ya kalau tidak ada, kan kita sama sahabat tuh sama-sama nawar, Bu, kalau dipikir, Bu, ya. Cuman bedanya sahabat ada, salah contohnya Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Minta ke Nabi, wahai Rasulullah, aku pengen puasa. Kata Nabi, ya sudah, sebulan 3 hari. Ayamul bid, ya. Satu harinya dianggap 10 kali lipat, jadi seperti berpuasa sebulan penuh. Aku masih bisa lebih, wahai Rasul. Ya udah, Senin dan Kamis, ya. Senin Kamis saja berarti kan sebulan 8 hari, ya. Nambah berarti. Aku masih bisa lebih, wahai Rasul. Ya udah, puasanya Nabi Daud, ya. Sehari puasa, sehari tidak, terus sampai meninggal. Aku masih bisa lebih, wahai Rasul. Gak ada yang lebih baik daripada puasa Daud, ya. Nawar kan beliau, tapi nawarnya ke atas, ya. Kita juga nawar, tapi kok beliau subuh sunnah kan, ya. Ya udah, berarti saya tidur lagi dulu aja, bangunin ya pas komatnya. Nawar, ya. Ya, benten. Ya, kalau sudah hatinya yang terbersihkan, jiwanya yang dihidupkan, akan, Bu, kita orang Jepang misalkan, Bu, disuruh bikin robot untuk gerakan sholat tuh, tinggal dipencet on sholat itu robot, Bu, dengan bacaan yang mungkin lebih tartil, ayat-ayat yang lebih panjang, karena mereka merobot bisa nyimpan hafalan, ya. Kita bisa jadi lupa dengan hafalan, ya. Tapi ya robot, Bu, tombol nyalainnya nggak dipencet, dia nggak sholat tuh. Ya kadang anak-anak kayak robot jadinya nanti. Begitu dipencet tombol, ada orang tuanya datang sholat. Giliran nanti udah tinggal ngekos di luar kota. Mungkin ya kita aja ngedidiknya kayak robot, ya. Lalu bismillah, nyucikan jiwa. Bismillah. Nanti pintar mah cuma efek samping nanti dia. Ya, sisain waktu lah, Ustaz, untuk diskusi atau ada yang mau ditanyakan, jawab atau dikoreksi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu sekalian dan Bapak yang hadir, ada satu ungkapan dari hadis Muhammad SAW, An-Nisa Iman Jibril, bahwa wanita adalah tiang-tiang negara. Nah, tadi kalau kita dengarkan cerita atau dari tentang Thailand bagaimana sudah berubah takdir gitu, ya, mengerikan sekali. Jadi paling dasar itu nanti hukumnya gitu, Ustaz. Kalau ada orang yang sudah operasi dari laki-laki ke perempuan, kemudian dia sholat jamaahnya mau gimana, mesti repot terus kayak gitu, ya. Nah, baik, kita buka sesi tanya jawab untuk 2 penanya, ya. Mohon angkat tangan, kemudian sebutkan nama, perwakilan dari mana, ya, langsung pertanyaannya. Silakan dari FPG atau dari umum boleh, atau dari unit SD, SMP. Mau ada Ustaz milenial kita ini. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto, Bu, sejujurnya, Bu? Sesi Bapak nanti. Baik, silakan Ibu, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan jujur, uang sangat tidak membahagiakan buat saya. Pelajaran yang hikmah yang saya ambil pernah di Mekah, benar-benar dekat dengan ekonomi. Nyaris benar-benar cuma jadi bulan-bulan aja, gitu kan. Nah sekarang ingat gitu pesan maaf, ya kan tetap makan, gitu kan. Selalu ingat setiap berpikir itu tetap makan. Nah karena merasakan sudah gak enaknya jadi orang miskin, gitu saya. Jadi kalau bukan berarti punya, cuman memang sudah belajar berusaha apa yang saya sampaikan. Dan jujur aja gitu saya pikir. Dan akhirnya kalau saya agak galau gitu, sedih lah biasanya gitu. Terus saya jauh-jauhan banget gitu, saya nggak berpikir lagi. Sementara saya tinggal di rumah yang memang pada daerah lokasi, tapi saya tidak memikirkan gitu.
Ya. Ini zolim gak sih gitu Ustaz? Memang sudah jadi udah lebih memikirkan ada orang yang memang amat sangat bahagia di saat orang yang memang lagi butuh bantuan sedikit bisa membuat orang tersebut tersenyum jadi bahagia. Ini Ya. zolim gak sih? Terima kasih. Baik, istilah. Ya, Langsung jawab. langsung dulu ya, bentar, biar nggak lupa. Baik, bismillah. Baik yang kaya maupun yang tidak kaya, tapi nanti lengkapnya baik yang zuhud dan maupun yang tidak zuhud. Ya. Makan perlu, sama-sama perlu. Tapi yang satu ada yang untuk memuaskan hawa nafsunya, ada yang satu makan agar dia tetap bisa beribadah aja besok. Tidur sama-sama perlu tidur. Tapi ada yang tidurnya memang karena doyan tidur, hobi tidur. Ada yang tidurnya memang karena ini hak tubuhku, agar aku besok ibadahnya bisa lebih maksimal. Daripada sholat yang ngantuk-ngantuk nanti. Ya. Di itu tujuannya. Ya. Terkait zolim atau tidak, ya kan kalau adil dan zolim itu bertentangan ya. Yang artinya sebetulnya kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ketika akhirnya itu sudah membuat tadi, patokannya tadi ya, untuk membuat ibadahnya terganggu, jadi sulit khusyuk, misalkan dengan rumahnya tidak direnov jadinya bocor, sehingga akhirnya ya sholat kalau misalkan lantainya basah juga kan tidak senyaman kalau kering. Nah itu sudah sampai di zolim. Tapi kalau misalkan ternyata ya mungkin sekedar ya temboknya agak retak, tapi ya bocor enggak, kepanasan enggak, kehujanan enggak. Ya, terus lebih memprioritaskan, dan ketika memprioritaskan sedekah itu juga benar-benar niatnya lillahi ta'ala, ya udah bismillah, itu sih nggak apa-apa. Tapi toh balik lagi tujuannya tadi untuk apa? Ya, selagi yang tujuannya tadi balik lagi untuk Allah, ya sudah. Kadang punten, kalau saya sendiri ki jujur sukanya ngambil baju itu dari lemari, udah yang paling atas gampang. Tapi ya punten, kadang ibu, istri jangan pakai yang itu, ganti pakai yang ini. Selain kata warnanya nggak nyambung dan yang lain-lain. Ya tapi kayak saya tahu, oh mereka niat untuk memantaskan. Dan dulu Nabi juga pernah ketika harus berdakwah ke kalangan orang yang memangnya adalah istilahnya orang-orang kayanya, pakai pakaian bagus juga, menyesuaikan. Ya. Jadi sekedar punya untuk balik lagi, semuanya untuk mendukung dakwah, semuanya untuk menyebarkan tentang Allah, semuanya untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sisanya silakan punya. Abdurrahman bin Auf juga segitu berusahanya pengen miskin, tapi emang Allah gariskan beliau harus diuji kaya. Tapi kan nanti dihisap, baru akan bahaya kalau kita ada salah dalam penggunaannya. Contoh, hartanya dipakai maksiat, itu baru repot. Kalau Abdurrahman bin Auf, iya memang hisapnya lama, tapi semuanya dipakai kebaikan. Abdurrahman itu sepertiga kota Madinah pernah hutang ke Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah utangnya dilunasin oleh Abdurrahman. Satu kota kena efek duitnya. Kaya. Menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, meninggalnya aja ini masih menyisakan uang kalau dirupiahkan 6 triliun 212 miliar. Ya. 6 triliun. Bukan titik terkayanya ya, sisa uangnya. Ya. Tapi ya sudah, semuanya jadi kebaikan. Ulama terdahulu juga banyak yang kaya, tapi ketika ditanya, contoh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau kaya wahai Syekh? Kata yang nanya awam. Biasanya kan katanya ulama sederhana. Dijawab, agar aku tidak bergantung kepada pemerintah. Agar aku tidak bergantung kepada manusia. Ya, udah sesederhana itu. Kayak silah tentukan selagi itu tidak mengganggu ranah ibadah dan tidak membuat orang-orang yang punya hak atas dirinya istilahnya jadi ngerasa ya, mama aku ini rumahnya begini, jadi setiap hari masuk angin gara-gara temboknya misalkan bolong gitu ya, atau nggak ada atapnya atau nggak ada pintunya, ya nggak gitu-gitu ting juga kan, masih ada, ya udah mereka dulu ibadah masih bisa maksimal, bisa digunakan buat yang lain, bismillah, Allah pasti terima. Tapi kalau misalnya sudah nyampe yang bocor terus ya, banjir atau gimana, ya sudah ya, balik lagi niatnya untuk bisa takwa kepada Allah ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, pada prinsipnya memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan untuk kita mendapatkan syukur dan ucapan. Ya. Apa sih? Wow.
buah kan gak simsalabim ada ya, ada akarnya, ada batangnya. Ya, maka ya sudah, akarnya itu apa? Akidah, ketauhidan yang benar-benar menancap dalam hati. Nanti kalau tauhidnya sudah benar, akan rela keseharian dan tingkah lakunya ikut syariat. Nah, syariat itu di batangnya. Maka nanti, masya Allah, baru nanti hasilnya adalah akhlaknya akhlak yang mulia. Ya, para sahabat juga pernah ditanya, ya, bagaimana cara Nabi mendidik mereka, ya, dan yang lain-lain. Tapi kita lihat contoh ada 13 percakapan di dalam Al-Quran antara orang tua dengan anak. Ya, satu adalah ayah dengan ibu dengan anaknya, yang dua antara ibunya saja dengan anaknya, yang ketiga adalah 14 kali, sisanya adalah ayahnya dengan anaknya. Apa contoh percakapan ayah dengan anak yang ada di dalam Al-Quran? Kita lihat contoh Quran Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini nyerita tentang Nabi Yakub alaihissalam menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Punten ya, misalkan kita punya kakek seorang raja, sebelum beliau wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi-bagi warisan, ya. Nggak apa-apa, ya. Yang penting halal, ya, dan toyib. Nah, tapi ternyata beliau nggak nanya warisan. Beliau cuma pengen tanya satu, mata buduna mimba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada. Udah selesai. Selagi akhirnya nyembah Allah, nggak peduli ya mau kalian jadi raja juga, jadi masyarakat, jadi apapun, selagi nyembahnya Allah kita kumpul kok di surganya insya Allah. Daripada punten, nih anak pertama showroom, anak kedua apartemen, anak ketiga perusahaan, tapi akidah nggak kita peduliin, repot, ya. Kok itu Nabi, ada nggak yang lain? Contoh surat 31 Luqman di ayat 13-nya. Sebagian guru kami menceritakan dari guru tafsirnya yang lain bahwa Luqman ini diceritakan secara fisik itu tidak jauh dari kata tampan. Ya, warna tubuhnya gelap, rambut keriting, ya sebagian pendapat ahli tafsir seperti itu, dan bahkan ada yang menyebutkan anaknya Luqman ini pada musyrik semua. Tapi Allah berikan hikmah kepada beliau, meskipun hamba Allah, masya Allah, bukan yang kerajaan, bukan yang kaya, bukan yang gimana, tapi bisa memberikan hikmah sehingga akhirnya sampai dijadikan, diabadikan di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak nasihatnya, ya jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, ya wala tamshi fil ardi maraha dan lain-lain. Nasihatnya dimulai di ayat ke-13, dan nasihat paling pertamanya adalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Tauhid lagi ternyata nomor satunya. Dan ternyata 13 tahun di Mekah, aturan fikih nggak ada keluar, sedikit kalau ada juga. Yang lebih banyak apa? Keyakinan, ketauhidan tuh. Allah, hari akhir, ya. Banyak yang jadi nama lainnya hari kiamat, ya Al-Qari'ah, Al-Ghoshiyah. Hari akhir seperti apa? Beriman kepada pembalasan, ya. Nanti iman udah siap, baru nanti aturan fikih nih, zakat dibagiinnya ke siapa aja, ya. Aturan pernikahan seperti apa aja, warisan itu seperti apa, nanti itu di Madinah, sudah siap, ya. Jadi mana yang dimulai? Yuk bismillah. Ibnu Umar juga pernah ditanya, seingat saya di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, apa yang Nabi ajarkan? Nabi itu mengajarkan iman sebelum Al-Quran, ya. Kan yang kudu benar-benar, ya. Misalkan punya anak kecil, mah minta permen, ada duitnya, permen pun ada di kantong, tinggal kasih. Tapi bismillah, dek, ibu, atau siapapun kamu minta permen, gak ada satupun yang bisa memberikan tanpa seizin Allah. Yuk kita sama-sama doa dulu yuk. Meskipun akhirnya, ya Allah mau permen, ya Allah, amin, udah cukup. Dek, ini alhamdulillah ada titipan dari Allah dapat permen, kan dari ibu, ya. Jadi kecil udah dibiarin ngegantung. Kita udah punya yang mau dia minta pun, sebelum dia minta ke Allah jangan kasih. Punten ya, anak-anak yang biasanya pada rusak itu adalah anak-anak yang memang selalu diturutin oleh orang tuanya. Di Darut Tauhid juga gitu, waktu kami nyantren, kata AA, 95% ya, anak-anak yang di rumahnya nggak pernah salah. Kalau salah pembantunya yang dipecat, ya. Nggak pernah disalahin. Seketika akhirnya ketemu peraturan di pesantren, nggak bisa mereka hidup kayak gitu, ya.
Iya, bismillah. Ya, ada ilmu di situ, bismillah. Sehingga mudah-mudahan dari situ dulu kita bisa menguatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir satu lagi, ibu yang tadi, dari